Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang hadiah dari semesta untuk dirimu. Jadi, apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan ke arah baik mana, kita bakalan lihat rahasia semesta untuk dirimu. Jadi, ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk membantu karena di sini banyak pesan yang dikhususkan untuk dirimu. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan, jadi fokus sama energi kamu, fokus sama diri kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai. Collective reading ini diperuntukkan untuk banyak orang, jadi energi bisa rasanya bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Oke, kita langsung mulai saja. Aku bakalan lihat langsung ke hadiah dari semesta yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Oke, nanti aku lihat energi ke depan seperti apa. There's red guidance of power like skill commission protection society. Oke. Terus red guiding of power like message for my soul tribe. Hadiah dari semesta. Message for you. There's a fulfillment. Jadi kalau aku lihat di sini ada yang menyelesaikan tugas-tugas kalian, ada yang menyelesaikan babak-babak yang harusnya diselesaikan agar bisa memulai babak baru. Fulfillment itu istilahnya kita memenuhi tanggung jawab kita. Kita melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Sebentar, aku bakalan cek lagi hadiah dari semesta untuk dirimu. Kamu akhirnya melihat hasil dari jerih payah. Ibaratkan dari kemarin kamu mau kayak nanam sesuatu, kamu lihat nanti berbuahnya seperti apa. Ada enlightenment, ada sebuah pencerahan untuk kalian yang lost, sedang berada di kegelapan. Nanti ada sebuah pencerahan. Yang namanya enlightenment itu kita tuh berada di posisi dimana kita tahu tentang apa yang harus kita lakukan. The sense of knowing itu kayak bukan hanya kita tahu secara teori ya, lebih di fase memahami apa yang terjadi kemarin, kenapa kita harus menjalani itu, kenapa kita harus merasakan itu, kenapa kita harus menghadapi itu, dan kamu akhirnya tahu ke depannya tuh apa yang bisa kamu dapatkan. Enlightenment seperti itu. Jadi, finally aku tahu gitu. Finally, oh ternyata kayak gini gitu. What else? Hadiah dari semesta. Ada miracles. Ada banyak hal yang akan tidak terduga. Ini lebih seperti untuk orang-orang di sini tuh lagi di fase semesta ngasih kamu kado yang masih terbungkus dengan rapih gitu. Jadi kalau yang namanya miracles itu kamu tidak akan pernah tahu isinya apa, hasilnya apa, tapi itu bagaikan surprise yang melebihi ekspektasi. Karena miracles itu kadang-kadang, pernah gak sih kita di dalam fase hidup yang kayak hopeless, aduh kayaknya hampa banget gitu, kayak aku nggak ada semangat. Nah tiba-tiba kalau ada miracles, dimana itu ada sebuah keajaiban yang di luar dugaan, dan keajaiban tersebut itu seperti kayak nge-restart hidup kamu. Yang tadinya mundur, yang tadinya berdiam di tempat, itu langsung bergerak dengan cepat dan meningkat. So aku bakal lihat energi kamu saat ini dan kita bakalan lihat energi kamu nanti. There's spread guide and will control like cutting access, mission and protection to set through powers. Tell me about the current energy right now. Ada the Seven of Cups, and then ada the Six of Wands. Ada yang sedang dalam sebuah kebingungan, fase bingung atau fase memilih. Kadang-kadang orang berharap punya banyak pilihan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, tapi semakin kita punya banyak pilihan, semakin kita akan kewalahan sama tanggung jawab. Nah, the Seven of Cups itu biasanya menunjukkan kita punya banyak pintu di depan kita.
kamu mau kemana. Kan kita nggak bisa dibagi, nggak bisa dibelah-belah kan untuk bisa masuk ke semua pintu dengan waktu yang bersamaan. Kita harus fokuskan ke satu hal dulu. Nah, dari the Six of Wands, saat kamu mampu untuk memfokuskan apa yang harus kamu fokuskan dan kamu memilih apa yang harus kamu fokuskan, di situ semesta akan banyak ngasih blessing. Dari the Six of Wands itu ngomongin soal konsep kita mendapatkan selebrasi, kita mendapatkan support, kita juga ngedapatin dukungan. Dukungannya tuh bukan hanya dari orang-orang sekitar ya, tapi kamu akan ngerasakan banget, oke, aku memenangkan ini nih gitu. Six of Wands itu juga ngomongin soal lingkungan sekitar yang kadang-kadang kita sebagai manusia itu, walaupun kita bisa sendiri, kadang-kadang kita butuh orang lain. Ini untuk kalian yang sedang menarik diri atau sedang pengen sendiri. Kadang-kadang orang lain itu, orang-orang di sekitar kita bisa ngasih banyak pesan atau bisa ngasih bantuan untuk sebuah solusi. Di sini ada the Emperor. Pertama, kalau namanya Emperor, secara energi kamu cukup kuat. Kamu tahu apa yang kamu mau, kamu cukup kokoh, dan saran aku keep up. Pertahankan energi kamu seperti di sini. Ada energi Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi moodnya kamu itu harus dikontrol. Jangan sampai moodnya kamu yang emosinya naik turun atau misalnya keinginannya berubah-ubah, itu yang akan membuat kamu hanya stuck di tempat. Jadi harus pasti, harus benar-benar bisa controlling si moodnya kamu. Oke, kita bakal lihat ke depannya energi kamu seperti apa. There's great guide angel from power like Yesus. Tell me about their energy in the future. Ada the world, ada banyak lingkungan baru yang bisa kamu jelajahi. Jadi kayak kamu menemukan circle pertemanan baru, pertemanan lebih luas, possibility pasti lebih banyak. Jadi peluang pasti akan lebih banyak. Yang namanya the world itu juga ngomongin soal kamu menggenggam bola dunia di tanganmu. Jadi kamu kemana aja bisa, kamu mau ngapain aja bisa, karena kamu punya sumbernya di situ. Nah, dari the world itu juga ngomongin soal knowledge, pengetahuan. Semakin kamu nambah pengetahuan, semakin kamu akan mendorong diri kamu ke kesuksesan, karena pintu-pintu akan banyak yang lebih terbuka. Dari energi the world itu juga ngomongin soal semua elemen ada. Artinya di sekitaran kamu banyak sumber untuk membuat diri kamu sukses. Tergantung diri kamu mau mulainya dari mana. The world itu juga ngomongin soal siklus kehidupan, dimana saat kita menyelesaikan sesuatu, kita akan memulai sesuatu yang baru. Di sini ada the Seven of Swords. Ini Seven of Swords itu ngomongin soal kemenangan. But nih, kan yang tadi aku bilang, ini kamu maunya banyak nih gitu. Kamu maunya banyak, terus kamu ngambil semua. Ini pedangnya diambil semua, padahal cuma butuhnya satu, cuma bisa digunakan dengan maksimalnya satu. Kalau kita pun megang pedangnya banyak, tidak akan bisa digunakan juga, karena kita kewalahan pegangnya. Jadi jangan sampai kamu menjebak diri kamu sendiri sama tanggung jawab yang berlebihan gitu. Jadi harus tahu kecukupan seperti apa. Nggak apa-apa ambisius, tapi kamu harus tahu kecukupan diri. Harus tahu puasnya di mana. Seven of Wands. Ini akan lebih cerdik lagi. Manifestasi ini ngomongin soal apapun yang kamu mau bisa kamu wujudkan. Tinggal kamu ayunkan tongkat ajaib kamu. Ayunkan tongkat ajaib itu konsepnya kayak usaha. Jadi kamu apa, ada usahanya, pasti ada hasilnya. Yang dari The Magician itu juga ngomongin soal manifestasi. Kamu bisa visualisasikan diri kamu meraih kesuksesan tersebut, dan kamu akan dapetin itu. But also di sini ada the sad side. Jangan sampai kamu mengulang sesuatu yang sama dengan menghindar dari ketakutan. Jadi saat kita harus menghadapi sebuah shadow, sebuah kegelapan, kalau kita lari dari kegelapan tersebut, kegelapannya akan ngejar. Jadi kita gak bisa lengkap-lengkap, kita gak bisa loncat-loncat. Istilahnya kamu dari kelas 1 mau langsung ke kelas 6, 4 sama kelas 2, kelas 3, kelas 4 nya kamu skip, itu gak akan bisa. Kita harus step by step, tep, itu proses namanya. Oke? Di sini juga ada energi Virgo, ada energi Scorpio, very passionate nanti energinya. Jadi
tetap harus fokus. So aku bakal lihat dari tarot card. Ini adalah hadiah dari semesta untuk dirimu. Hadiah dari semesta untuk dirimu. Ada The King of Wands. Also untuk kalian yang feminine, akan ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu, very strong energinya juga sangat dominan, dia juga sangat controlling, and kalau aku lihat di sini ada beberapa hal yang akan dia bantu dalam kehidupanmu. Untuk kalian yang ya fokus ke karir, dia bisa bantu soal karir. Cuman yang namanya dia pegang wands itu ngomongin soal otoritas yang dia punya. Jadi gini, dia akan membantumu sesuai sama kemampuannya dia gitu. Kemungkinan kalau dari sini tentang creativity, tentang jalan-jalan atau peluang-peluang, atau tentang koneksi. And then di sini also there's a Six of Cups. Ini ngomongin soal kehadiran seseorang. Jadi ada nostalgia juga. Dari energi Six of Cups sebenarnya ini ibaratkan gini loh. Kita ketemu teman-teman. Pasti di lingkungan pertemanan kita ada satu yang menonjol atau ada satu sebuah koneksi nih dari pertemanan yang lumayan kuat. Mau itu dipisahkan dengan waktu, jarak, itu ketemu lagi. Ini jenis pertemanan seperti ini. Dari Six of Cups sendiri you can get support dari orang-orang sekitar. Cuman ini adalah tumbuhnya keadaan atau skenario-skenario yang bakalan kamu kangenin gitu. Jadi kalau misalnya hadiahnya adalah seseorang yang hadir untuk mengisi saat kamu lonely, saat kamu kesepian, walaupun itu tidak bijak ya kalau kita kesepian tapi kita nyari kebahagiaan dari orang lain, tapi kamu ada yang membantu, jadi kamu tidak akan sendiri. Dan di sini kalau ngomongin soal nostalgia, kemungkinan seseorang di masa lalu akan hadir dalam hidup kamu. Ini bisa pertemanan, teman, atau bahkan seseorang spesial. Three of Wands, ini yang jauh akan mendekat. Jadi kalau aku lihat ada seseorang yang jauh, dia udah sebenarnya gini, dia agak sulit untuk ngelangkah ke kamu karena ada beberapa tantangan. Ibaratkan aku tidak bisa spesifik tantangannya apa ya. Ada beberapa dari mereka tantangannya soal finansial, ada yang tantangan soal kerjaan atau keluarga, jadi macam-macam. Cuman dia ingin berusaha untuk gimana caranya aku bisa kesana ke kamu dengan menghadapi tantangan aku gitu. Jadi di sini ada step-step di mana ini ibaratkan tantangan. Kan kalau misalnya kita ngelangkah santai, di tengah-tengahnya tetap di sini kan ada jurang. Ada sesuatu yang kosong. Dia harus ngelompat, dia harus usaha. Nah, dari sini kalau aku lihat ada seseorang yang akan berusaha untuk ke kamu. Ini bisa seseorang yang memang sudah memperhatikan kamu, teman lama, seseorang di masa lalu, atau bahkan memang kamu belum punya hubungan apa-apa, tapi orang ini punya strong connection sama diri kamu. Dari Three of Wands itu juga ngomongin soal dirimu yang sudah planning tentang masa depan dan udah mulai berani melepaskan apapun yang harus dilepaskan. Jadi kalau hadiah dari semesta ini ngomongin soal courage, keberanian. Nah, yang dikasih keberanian bisa diri kamu, atau kalau misalnya berhubungan sama seseorang, si orang itu yang diberikan keberanian untuk ke kamu. The Six of Pentacles, ini generosity, dimana kamu mempunyai kemampuan untuk menjadi tangan yang di atas. Kamu diberikan kemampuan untuk memberi, diberikan kemampuan untuk menjadi sosok orang yang membantu. Kalau aku lihat di sini karena kita dikasih banyak. Contoh saat kamu dikasih sesuatu hal yang banyak lah. Ibaratkan kamu dikasih kue yang banyak. Kamu cuma butuh satu kue. Kamu puas dengan satu kue kamu. Akhirnya kamu bagi-bagi. Dan itu membuat diri kamu bahagia. Bukan karena kamu mau imbalan dari apa yang kamu berikan, tapi kamu memberikan karena kamu memang bahagia memberikan. Di sini ada the hangman, the hangwoman. Akan ada pesan-pesan khusus untuk diri kamu, untuk yang kalian menjalani perjalanan spiritual
Di sini ada pesan saat kamu meditasi. Cuman saat meditasi aku sarankan tidak dengan niat untuk mencari pesan. Jadi yang lucu tentang semesta ini, kita mengejar sesuatu itu akan lari. Saat kita santai, kita tidak mengejar, hal itu yang akan datang. Apapun itu, mau jodoh, cinta, uang, pesan-pesan dari semesta, pesan-pesan dari leluhur. Saat kita getol banget, kita tuh menggebu-gebu banget untuk mencari, itu akan lari. Tapi saat kita santai, dia yang akan datang ke kita. Hal itu yang akan datang ke kita. So, relax. Gantungan harapan kamu sama yang di atas. Saran untuk beberapa dari kalian untuk meditasi, mungkin gak harus setiap hari sejam atau 2 jam, enggak harus seperti itu. Kayak bangun tidur, coba kontemplasi dulu. Gak harus difokuskan banget untuk meditasi, berdiam diri, menyendiri di dalam kegelapan, gak harus seperti itu. Jadi luangkan waktu 10 menit, 15 menit, dan itu biar kamu tetap balance, grounded. And then aku bakal lihat ke Oracle card. There's red card in what is this? Give a message for people who watch this video. Okay. A nurturing heart. I'm protective spirit and reach out to all life with love and compassion. Kamu akan ngerasain rasanya diberikan kasih sayang oleh sosok ibu. Jadi mother figure dalam hidup atau bahkan secara energi. Bisa dari spirit guide atau guardian angel. Kamu akan diberikan kasih sayang dan perlindungan yang luar biasa. Kamu akan ngerasa diprotect, dilindungi. Kamu akan merasa diberikan cinta tanpa pamrih. Dan itu yang tadi aku bilang, bisa dari perantara, dari orang-orang terdekat, atau bahkan secara energi. Oke. Hadiah dari semesta untuk dirimu. Ada I reach out my hand and my heart to connect and unite all of humanity. Dimana di sini kamu mendapatkan bantuan pertama dari semesta langsung. Jadi apa yang dilakukan, apa yang kamu lakukan, pasti semesta akan bantu. Kamu akan banyak terkoneksi sama orang-orang yang sefrekuensi sama dirimu. Untuk kalian yang punya problem atau dinamika soal pertemanan, di sini pertemanannya akan lebih baik. Terus kalau aku lihat di sini juga circle sih. Circle pertemanan akan semakin luas dan kamu akan bertemu sama orang-orang yang sepemahaman, sevibrasi. Earth pulsing, pulse of the mother, slow down time in nature. Kemungkinan dalam dekat ada perjalanan atau ada peluang untuk liburan ke tempat yang lebih alam banget. Dan di sini kalau aku lihat dari pulse of mother and slow down, kamu diminta untuk lebih bisa santai. Dan di sini karena ada pulse of mother, dimana itu kayak konsepnya gini loh, kita jadi paham apa itu mencintai dengan kasih sayang tulus layaknya orang tua mencintai anaknya sendiri. Kamu akan ngerasain seperti itu. And then activated earth, power places, ley line, trust where you left. Percaya, harus percaya kemana kamu diarahkan. Kamu akan berada di sebuah tempat atau sebuah lingkungan yang bisa ngebantu kamu membentuk diri kamu lebih dari yang kemarin. I remember, so plain the fated life versus destiny life. Kita pasti akan selalu dikasih sesuatu yang ditakdirkan untuk kita. Cuman gini, kita harus tetap usaha.
kita nggak bisa berdiam diri saja. Kamu harus bisa menemukan diri kamu sendiri, diri kamu siapa, agar kamu mampu untuk ngelihat yang ditakdirkan untuk aku tuh apa ya, apa yang aku bisa usahakan dari apa yang sudah aku ketahui. So aku bakal lihat lagi ke dari sini, hadiah dari semesta untuk dirimu. Healing chaos, ada fase penyembuhan di dalam sebuah chaos atau sebuah malapetaka. Pasti kita akan mendapatkan penyembuhan. Kadang-kadang konsep penyembuhan itu bukan hanya sembuh damai, tenang, sunyi. Gak hanya seperti itu. Kadang-kadang kita mendapatkan sebuah penyembuhan dengan dikasih banyak rintangan, tornado, istilahnya dikasih kayak gini lah konsepnya. Kamu mau bersihin badan, terus semesta memberikan kamu hujan yang deras, dan itu yang akan cleansing, istilahnya kayak kamu di detox di sini. Healing chaos, dan yang berantakan akan dirapikan. Simplicity, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang simpel. Dari yang aku lihat ya, kamu akan lebih tenang, lebih santai, lebih ringan. Bebannya akan diringankan. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Spread guiding telepon power like guiding access. The outcome of the situation. Ada the three of coins. Kamu akan berdamai sama diri kamu sendiri. Cuman kalau ke depannya seperti apa, three of coins itu menandakan kerjasama. Kerjasamanya bukan sama orang aja ya, bukan sama yang kita hadapi saja, tapi kerjasama itu juga bisa sama diri sendiri. Dan kamu akhirnya menyadari sisi baik dan buruk tersebut akan bekerja sama, dan kamu akan mendapatkan arahan yang bisa secara harafiah, bertemu dengan guru, bertemu dengan seseorang yang lebih bijak. Nah, dari Two of Swords ini ngomongin soal pilihan. Kamu akan mendapatkan pilihan, tapi yang namanya Two of Swords, kamu akan menggunakan hati, dimana logika-logika atau idealisme atau ego-ego kita sementara direhatkan dan kita harus menggunakan hati. So this is your reading. Kalau misalkan mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau mau request silakan komen di bawah. Kalau misalkan kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.